Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kemerdekaan kok nggak semangat? Ini saja, nggak apa-apa. Yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan semoga senantiasa diberi kesehatan, hutang-hutangnya lunas. Yang jawabnya amin keras, hutangnya paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin hadirat, yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, wabil khusus kepada Kiai Haji Romli selaku guru kita bersama, yang kami muliakan Ustadz Bulkin, yang kami muliakan Pak Haji Asmili, yang beliau Masya Allah, kalau kita semestinya malu bila melihat beliau yang semangatnya masih 45, sedangkan yang muda-muda kadang semangatnya sudah tua. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan kepada segenap bapak-bapak RT, Bapak RT 1, Bapak RT 2, Bapak RT 3, Bapak RT 4 yang duduk berdampingan, Masya Allah, senang sekali semua RT datang dan semuanya kompak. Dan tentu kompaknya RT ini tidak lain karena memiliki Bapak RW. Oleh sebab itu yang kami muliakan Bapak RW kita, Bapak Syahrudin, semoga para pimpinan-pimpinan kita ini dalam mengurus lingkungan kita Beda Asri 2 ini oleh Allah senantiasa diberi kemudahan, amin ya rabbal alamin. Serta tidak lupa kepada seluruh yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adikku sekalian yang kami muliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia ini, yakni malam kemerdekaan Indonesia, malam 17 Agustus, malam renungan suci, sebetulnya kita harus bertanya pada diri kita. Ibnu Khaldun, seorang ulama yang luar biasa yang di Eropa dikenal sebagai bapak sosiologi, di dalam mukaddimahnya menyampaikan yang namanya bangsa itu akan terbagi 3 golongan. 1, pendiri. 2, pembangun atau pembesar. 3, penghancur. Setiap bangsa itu grafiknya seperti gunung. Pertama, pendiri. Kemudian ini yang di atas itu sebagai pembangun atau pembesar pada puncaknya. Kemudian grafiknya akan turun, ini namanya penghancur. Kira-kira kita ini masuk kategori yang mana? Apakah kita masuk kategori pembangun atau bahkan penghancur? Makanya yang patut untuk kita jawab dalam batin kita,
makna kemerdekaan itu bagi kita apa? Penting sekali itu. Jangan hanya kemerdekaan atau 17 Agustus itu hanya seperti pepesan kosong. Itu nanti ibu-ibu menyebutnya PHP. Kelihatannya mewah tapi tanpa memiliki makna. Oleh sebab itu kita patut menelaah sejarah. Indonesia merdeka itu kalau dalam kalender Syamsiah 17 Agustus 1945. Tapi kalau dalam kalender Hijriah itu terjadi pada tanggal 9 hari Jumat bulan Ramadan. Maka kalau kita lihat foto daripada Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, kemudian seluruh orang yang menyaksikan acara proklamasi itu, banyak dari mereka dalam keadaan puasa. Banyak dari mereka dalam keadaan betul-betul sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita lihat kronologinya. Setelah Jepang takluk, para pemuda Indonesia mendorong untuk segera diproklamirkan kemerdekaan, mendorong atau meminta kepada Insinyur Soekarno untuk proklamasi. Tapi beliau ini konsultasi kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pimpinan ulama pada saat itu. Proklamasi baiknya dilakukan hari apa? Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari beliau musyawarah kepada para ulama, bahkan istikharah. Kalau ini sejarah seperti ini biasanya yang menyampaikan guru-guru kami ketika di pesantren. Istikharah. Kemudian dipilihlah bahwasanya pada hari Jumat itu tanggal 9 bulan Ramadan. Dalam sejarah kebesaran Islam itu seringkali tercapai ketika pas di bulan Ramadan. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Penaklukan Mekah pun terjadi pada bulan Ramadan. Oleh sebab itu, karena ini atas inisiatif, atas musyawarah daripada para ulama, dipilihlah tanggal 9 bulan Ramadan untuk berproklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu yang mengakui kemerdekaan bangsa ini yang pertama kali adalah sahabat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mufti besar di Palestina pada saat itu, Syekh Amin Husain kalau nggak salah namanya, mufti besar di Palestina yang menjadi sahabat karib Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saat di Hijaz, atas nama bangsa Palestina mengakui bangsa Indonesia telah merdeka. Tetapi kalau kita lihat para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwasanya dengan diproklamirkan kemerdekaan ternyata belum selesai. Perjuangan itu bukan berhenti. Makanya kalau saya secara pribadi memaknai 17 Agustus itu sebagai hari bangsa ini untuk berkomitmen menjadi bangsa yang mandiri, menjadi bangsa yang terbebas dari penjajahan negeri manapun. Dan komitmen ini atas nama bangsa. Makanya kalau kita lihat sejarah ini, kami itu suka sekali sejarah Pak RW. Karena kalau dalam kalau dalam istilahnya itu yang namanya perkara itu nggak akan jauh-jauh daripada sejarah. Apa yang terjadi di hari nanti
itu ya kurang lebih dengan hari yang kemarin rada mirip-mirip. Ini baikin kalau seperti ini pakarnya ini untuk hal-hal seperti ini. Maka kami memahami begini, sama seperti ketika seorang laki-laki dengan perempuan itu ikrar pernikahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu hari ikrar pernikahan itu adalah hari di mana kedua belah pihak itu mereka berkomitmen. Tapi perjuangan sebetulnya bukan saat akad nikah. Perjuangan sebetulnya adalah saat malam pertama ini, saat setelahnya. Oleh sebab itu kalau kita lihat Agustus terjadi proklamasi, Agustus baru dibentuk negara ini, September itu masih terbentuk baru sekali, Oktober kemerdekaan kita sudah diancam karena sekutu datang. Makanya para ulama mereka bangkit memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Alhamdulillah 2015 diakui sebagai 22 Oktober Hari Santri Nasional, dan puncaknya pada tanggal 10 November diakui sebagai Hari Pahlawan. Itu adalah wujud perjuangan daripada komitmen yang telah diikrarkan bersama-sama oleh bangsa ini, diwakili oleh Bapak Presiden Soekarno. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Maka malam hari ini kami ingin mengajak kita membangun komitmen ini demi bangsa kita tercinta. Karena sekarang ini banyak sekali, kami kalau di MUI itu sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Batam, kalau di Nahdlatul Ulama sebagai LDNU, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Kalau sebuah kebangsaan berbicara masalah kebangsaan, sekarang ini bangsa kita banyak digerogoti dari berbagai sisi. Contohnya, ada kelompok yang mengatakan Indonesia ini adalah negara tauhid, pemerintahannya adalah pemerintahan kafir. Banyak orang bahkan dulu di Batam sini orangnya pergi ke Suriah sana karena tidak mengakui bangsa kita ini sebagai bangsa yang benar sesuai syariat. Maka kami tegaskan, pada saat Rasulullah di tahun 6 Hijriah itu ada namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian perdamaian antara orang Islam dengan orang kafir Mekah pada saat itu. Dalam perjanjian itu kalau disebut menguntungkan tidak, bahkan sangat merugikan Islam. Tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perjanjian Hudaybiyah itu adalah kemenangan umat Islam, sebagaimana dalam surat Fatah, inna fatahna laka fatham mubina, kami memberikan kemenangan yang besar kepadamu Muhammad. Itu pada saat terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Dari sisi mana? Padahal poin-poinnya sangat merugikan Nabi dan para sahabat, tapi disebut kemenangan terbesar Islam. Karena setelah terjadinya perjanjian damai Sulhul Hudaybiyah di Madinah aman. Karena setelah terjadinya Sulhul Hudaybiyah tidak ada lagi perang. Karena setelah terjadinya Sulhul Hudaybiyah orang Islam tidak ketakutan. Maka pada saat itulah Islam berkembang luar biasa besar setelah terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Meskipun poin-poinnya bagi orang Islam ini sangat tidak ideal, tapi umat Islam punya modal paling utama, aman. Ini yang harus kita syukuri. Kita malam hari ini duduk di sini aman. Kita tidak takut dengan adanya hal-hal yang berbahaya dan sebagainya.
Makanya kami ingin memberikan motivasi kepada Bapak Erwin. Sebuah perjuangan memang seperti itu Pak Erwin. Kalau kita lihat berbicara berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada saat proklamasi itu tidak semua orang itu ikut hadir menyaksikan proklamasi. Hanya sebagian kecil, katakanlah mungkin yang hadir 2000, dibandingkan jutaan bangsa ini, jutaan orang yang ada di dalamnya, 2000 itu kecil. Sama seperti itu, mungkin dibandingkan warga Bida Asri 2 yang hadir pada malam ini kecil. Tetapi yang kecil pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, itulah yang menentukan wajah bangsa ini. Oleh sebab itu yang hadir pada malam ini pun sama. Kita atas nama warga Bida Asri 2 pada malam hari ini kita menghormati hari kemerdekaan bangsa ini dengan mengadakan renungan suci. Yang menentukan wajah Bida Asri 2 itu siapa? Kita yang hadir ini. Maka ini adalah sebuah bagian daripada perjuangan itu sendiri, sama seperti daripada pendahulu-pendahulu kita. Dan terakhir, bagaimanapun keadaan para pahlawan kita, bagaimanapun keadaan daripada pendahulu kita, kita harus mensyukurinya. Karena di dalam hadis Rasulullah beliau menyampaikan, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang dia tidak bisa mensyukuri sesama manusia, pasti tidak akan pernah bisa mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bangsa kita ini jauh daripada ideal. Itu tampak kalau nanti saat politik itu, wah itu tampak sekali nih. Ada banyak pandangan-pandangan yang sangat kacau pokoknya. Makanya saya kalau ngaji nggak mau ngomong politik, udah ngaji ya ngaji, politik di luar ngaji saja. Tetapi bagaimanapun kurang idealnya bangsa ini, sebagaimana Sulhul Hudaybiyah, kita semua agama apapun yang dimiliki, latar belakang bagaimanapun yang dimiliki, kita berada di pojok manapun, kita punya satu modal: kita dalam keadaan aman, kita dalam keadaan nyaman. Itu yang paling penting menjadi renungan kita pada malam hari ini. Semoga kita semuanya ini mampu menjadi pembangun atau pembesar daripada bangsa ini, sebagaimana dalam pandangan Ibnu Khaldun di dalam mukaddimahnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.